Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk seluruh pelajar Kota Lubuk Linggau, baik dari jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tetap semangat menjalankan aktivitas seperti biasanya meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat menjauhi kerumunan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Mayangsari. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren SMP Mafaza Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, baiklah, di sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar. Yang kedua, membedakan makhluk hidup dan tidak hidup. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Langsung saja kita bahas poin pertama, yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar. Perlu diketahui, banyak sekali terdapat benda-benda yang bersifat alamiah yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti batu, pasir, udara, dan logam. Selain benda-benda yang bersifat alamiah, ada juga benda-benda yang bersifat buatan atau hasil kerja manusia. Misalnya seperti pensil, baju, bahan makanan, ban mobil, sepeda, kaca, dan motor. Benda-benda hasil buatan manusia, bahan dasarnya berasal dari bahan alam. Misalnya seperti wajan untuk memasak itu terbuat dari tembaga yang merupakan bahan alam. Kemudian ada juga pensil yang terbuat dari karbon. Benda-benda tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada juga yang bersifat kompleks. Misalnya sebuah mobil yang bersifat kompleks karena terdiri atas berbagai bahan antara lain besi, aluminium, karet, kaca, kulit sintesis, dan beberapa bahan lainnya. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lainnya, yaitu bentuk benda, ukuran benda, warna benda, bahan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Manusia akan terus berinovasi untuk memproduksi berbagai macam bahan, baik itu secara alam maupun buatan untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya. Nah, sekarang kalian amati di lingkungan sekitar kalian, mana yang bahan yang bersifat alam dan mana yang bersifat buatan. Sekarang kalian coba amati di lingkungan sekitar rumah kalian. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu membedakan makhluk hidup dan tidak hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan, sedangkan makhluk mati atau benda mati tidak memiliki gejala atau ciri-ciri dari kehidupan. Ciri-ciri umum makhluk hidup, yang pertama yaitu bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan dan minum, yang keempat tumbuh dan berkembang biak, yang kelima mengeluarkan zat sisa, yang keenam peka terhadap rangsangan, yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sekarang saya akan bahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Setiap saat pasti kita akan bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalian akan mengetahui bagaimana pentingnya kebutuhan bernafas. Lakukan kegiatan ini ya. Coba kalian tahan nafas selama 1 menit. Apa yang akan kalian rasakan? Ya, pastinya kalian akan merasakan lemah atau lemas pada tubuh kalian karena kalian kekurangan oksigen. Jadi pada hari ini, apakah kalian sudah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian bisa menghirup oksigen secara bebas? 2. Memerlukan makanan dan minuman. Sebelum masuk ke materi ini, saya ada satu pertanyaan buat kalian. Dari manakah energi berasal? Ya,
Energi berasal dari makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Sekarang mulailah kalian dengan menjaga makanan dan minuman, dengan memakan makanan yang bergizi dan seimbang, dan minum minuman yang sehat untuk tubuh kalian. Karena pada pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan dengan menjaga pola makanan dan minuman agar tubuh tetap fit dan bugar, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. 3. Bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan berenang. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya memiliki peran atau kerjasama sehingga akan menghasilkan pergerakan pada tubuh kita. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuh kalian, bedakan tinggi dan berat badan kalian pada saat sekarang dengan waktu masih kecil. Hal yang sama juga terjadi pada hewan, misalnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu akan mengalami metamorfosis, yaitu bertelur, kemudian telur tersebut berubah menjadi ulat, selanjutnya akan berubah menjadi kepompong, dan akan berubah menjadi kupu-kupu muda, selanjutnya akan menjadi kupu-kupu dewasa. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunannya disebut berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Sebagai contoh, kita terlahir dari ayah dan ibu. 6. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ada pertanyaan lagi buat kalian. Bagaimanakah reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke dalam mata kalian? Ya, jawabannya, secara otomatis mata kalian akan menutup. Dari contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan rangsangan yang telah diterima. 7. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Sebagai contoh, misalnya pada tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun yang lebar dan tipis. Sistem klasifikasi mengenalkan adanya kelompok makhluk hidup mulai dari kelompok besar, kelompok kecil, hingga tingkat individu. Tingkatan ini disebut sebagai takson. Takson pertama kali ditemukan oleh Carolus Linnaeus dengan urutan tertinggi hingga terendah. Ya, urutan tersebut yaitu yang pertama ada kingdom, kedua ada tumbuhan hewan, untuk tumbuhan disebut divisio, untuk hewan disebut phylum. Kemudian yang ketiga ada kelas, yang keempat ada ordo, yang kelima ada family, yang keenam ada spesies. Itulah pembahasan dari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk seluruh pelajar Kota Lubuk Linggau dalam menjalankan pembelajaran di rumah. Tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 4M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.